Oke, halo selamat sore. Terima kasih yang teman-teman semua sudah tetap di stay di mana ya? Di Telegram atau di YouTube channel. Jadi kita akan melanjutin dan terima kasih banget yang di grup sudah aku bilangin bahwa semoga teman-teman dapat mempelajari yang saya tulis di atas. Saya kasih waktu sampai nanti saya kasih analisa mingguan ya. Jangan ada yang chat duluan biar teman-teman yang lain baca tulisan di atas tentang pergerakan forex terbuat dari apa. Oke, karena itu penting untuk diketahui teman-teman yang lain. Ingat, jangan chat di sini sampai nanti aku kasih analisa. Ternyata dari pagi sampai sekarang dari jam berapa ya? Jam setengah 11 pagi sampai jam sekarang bener-bener nggak ada yang chat. Terima kasih sekali atas perhatiannya buat teman-teman yang lain. Karena di sini agak penting buat teman-teman untuk dipelajari ya. Ini ada yang tanya tentang pergerakan itu lebih cenderung dominan ke MA atau dominan ke tren. Nah, di sini aku jelasin panjang lebar dengan contoh dengan sesuatu yang memang aku jelasin kenapa sih kok bisa bergerak naik dan bergerak turun. Jadi teman-teman yang lain yang belum gabung di grup Telegram silahkan masuk ke dalam http://t.me bull and bear ya. Dengan saya pastinya Yohanes Prayoga. Kita bareng-bareng sharing di sana, kita sama-sama berdiskusi, sama-sama ngasih saran, sama-sama menguatkan. Oke, kita lanjut ke analisa untuk minggu depan. Kemarin minggu lalu kita akan chartnya tetap, jadi benar-benar kelihatan chartnya yang udah aku analisa seperti apa gerakan yang setelah aku analisa tersebut. Kita lihat dulu, kita review dulu tentang minggu kemarin ya. Setelah itu baru kita akan buat yang baru ya. Minggu kemarin aku menargetkan GU itu double top. Ya, aku menargetkan GU double top sehingga targetku adalah di sini. Ternyata belum sampai, ternyata dia sempat pullback ya, sempat pullback ke atas. Dan pullbacknya ini gara-gara bisa dikatakan bukan gara-gara apa sih, cuman pullback karena dia sebelum bentar, kok ini lengket ya. Oke, karena di sini ada, kalau kita tarik garis lagi trendline di bawah sini, dia itu membentur garis trendline yang sudah tertembus baru ini dan dia pullback ke atas ya, pullback ke atas, dan kemungkinan besar dia akan lanjut ke area yang sudah saya tandai minggu lalu ya. Oke, kita akan lihat lagi, kita ini hapus berarti ya, kita tahu bahwa dia harus ini dihapus biar enak. Dan ternyata di sini kalau kita bawahin lagi karena ada low baru, nah di sini adalah pullback ya, di sini adalah pullback. Dan kalau kita pakai channel, aduh kok mau hujan ya. Kalau pakai channel kita akan seperti ini ya. Cuman masalahnya dia channel memang udah tertembus, tapi dia kembali turun. Jadinya channelnya aku naikin seperti ini. Nah, ini nggak kena channel yang baru. Oke. Nah, seperti ini. Maka kemungkinan besar nanti analisanya akan aku pindah ruangan dulu ya, karena ini kok hujan. Nah, ini nanti akan analisa seperti ini. Karena aku di luar ini panas banget di dalam, jadi aku pindah ke tempat di dalam dulu, dalam ruangan, karena ini mulai hujan dan airnya kena ke laptop. Oke, bentar ya. Mas, ntar bikinin itu ya mas. Oke, kita lanjut ke analisa berikutnya. Lanjutin tadi. Sekarang gini, GU udah aku buat yang baru, analisanya udah aku buat yang baru, sehingga nantinya kemungkinan akan seperti apa? Oke, akan seperti apa? Kita akan buat garis-garisnya. Jadi di sini kita ngelihat bahwa nanti ketika dia itu menembus, aku kasih resistennya dulu ya. Kasih resistennya di sini ya. Jangan pakai warna ini dong. Aku pakai warna hitam. Oke, aku pakai warna hitam dan di sini ada resisten. Jadi nanti ketika dia itu menembus trendline atas, seumpama dia itu target itu kan turun. Seumpama dia menembus trendline atas
dan dia melewati garis resisten, kemungkinan besar dia akan lebih naik untuk menuju sini, ya, untuk menuju sini. Jadi ini aku buat resisten yang kedua, kemungkinan besar dia akan menuju ke mana ya? Sini ya, paling dekat ya. Sini paling dekat. Jadi kalau dia menembus atas dan menembus resisten yang dekat, dia bisa ke sini. Tetapi kalau dia sesuai dengan trennya dan sesuai dengan analisa kita minggu kemarin, itu akan pergi ke bawah sini, ya. Seperti itu. Untuk GBP USD. Tetap sesuai dengan yang kita analisa. Nah, lanjut ke Euro USD. Euro USD kita lihat di situ kemarin kita menganalisa dia masih bolak-balik, ya, masih bolak-balik di area triangle-nya. Di area triangle-nya seperti ini. Dan kita lihat yang terbaru saat ini, kemarin kan kita analisa bahwa di sini akan mengalami kenaikan. Ternyata benar-benar naik, ya. Benar-benar naik, maka analisa yang terbaru saat ini kita melihat di sini sudah mengalami udah mengalami breakout dari sisi trendline atas. Jadi kemungkinan besar dia akan naik, tetapi aku melihat kok dia masuk lagi ke dalam triangle-nya. Jadi kita harus membuat baru garis-garis yang terbaru saat ini untuk minggu depan. Kita lihat di sini ada support, yang pasti di sini ada support. Yang di sini pasti ada support. Dan ini kalau tidak tertembus support ini, jika tidak tertembus maka bisa dikatakan dia akan melanjutkan untuk naik dan tidak ada low yang baru, ya. LL atau lower high itu belum terbentuk dan belum kemungkinan terbentuk belum. Jadi bisa dikatakan dia kemungkinan di sini akan terbentuk. So, analisaku bahwa kemungkinan Euro USD akan melanjutkan untuk naik. Tetapi kalau dia melebihi, oke, aku langsung buat panahnya saja. Di sini ada support dan dia sudah menyentuh support. Jika dia tidak menembus support, maka dia akan melanjutkan naik kemungkinan sampai sini, ya. Kemungkinan sampai sini, ya. Oke, sampai sini kemungkinan untuk minggu depan. Ya. Kemungkinan sampai sini. Setelah itu kalau dia ternyata bisa tembus turun, dia kembali ke titik trendline bawah, ya. Trendline bawah kembali. Di mana? Kemungkinan besar ada enggak di sini. Kemungkinan besar ada di sini. Ya, kemungkinan besar ada di sini, ya. Untuk Euro USD. Kalau tembus trendline bawah. Kalau nembus support bawah, tapi kalau tidak, ya mungkin akan naik ke area resisten paling atas ini, ya, kemungkinan besar. Itu untuk Euro USD. Next, untuk USDJPY. USDJPY sesuai dengan analisis kita minggu kemarin, dia bolak-balik di arah triangle. Kita lihat di sini. Minggu kemarin kita analisa bahwa USDJPY itu bolak-balik di triangle, ya. Jadi gini. Dan ini kemungkinan akan melanjutkan bisa dikatakan bisa melanjutkan namanya sideway, ya, sideway. Dan ini udah di bawah dan ini bisa naik ke atas gini. Terus nanti bisa turun lagi gini, tapi kita lihat aja nunggu bahwa kalau tembusnya memang tembus atas, ya berarti targetnya itu kalau tembus atas, ya, kalau tembus atas dia targetnya ke sini. Tapi kalau tembus bawah, nanti ketika tembus bawah di sini di area support sini, maka dia akan turun sampai di daerah, kemungkinan sih kalau aku lihatnya kalau dia bisa turun di sini kemungkinan ke daerah ini mungkin, ya. Ya, ke daerah ini dulu. Kalau bisa terus maka bisa tembus terus, maka dia akan lanjut ke bawah lagi. Jadi kalau dia itu tak kasih kayak gini, ya. Tapi kok kecil banget jadi panahnya. Nggak apa-apa. Kelihatan, ya. Oke, seperti ini. Itu untuk USDJPY. Tapi karena dia masih belum tembus, jadi ini kemungkinan masih naik turun, ya. Oke, itu USDJPY.
Next ke USD Kanada. Oke, USD Kanada ternyata dia udah break bawah dari analisa kita, dan bener banget kita analisa dari atas waktu itu di minggu kemarin bahwa dia kalau nggak bisa menembus trend line, ya tidak menembus trend, dan dia akan turun. Dan ini sesuai dengan target kita yang sebelumnya bahwa dia turun sampai sini untuk minggu kemarin kan. Ternyata dia melebihi garis support, maka dia bisa tembus lagi. Nah, sekarang saatnya udah tembus banget, dan kita lihat di sini ada, aku panjangin dulu itunya. Oke, trendline-nya aku panjangin dulu, dan di sini aku panjangin lagi biar kelihatan banget ya. Nah, dah. Ini aku hapus aja karena udah enggak itu. Oke, sekarang kita akan analisa untuk minggu ke depannya. Di sini kita lihat bahwa dia sudah mulai tembus ya. Udah mulai tembus di sini. Jadi kemungkinan besar ketika udah tembus seperti ini, dia akan melanjutkan turun ya. Dan supportnya yang saat ini adalah ini. Resistennya yang saat ini adalah ini, sehingga dia nggak tembus. Nah, kalau seumpamanya dia tembus, dia kembali ke trendline-nya ya, ke atas ini. Tapi kalau dia nggak jadi tembus, dia akan melakukan sebuah penurunan kembali, sehingga dia membentuk sebuah trendline baru, bisa dikatakan seperti ini ya, bisa seperti ini, sehingga dia nantinya akan turun ke support, pastinya support ya, bisa dikatakan support sinilah ya. Oke, support di sini akan turun seperti ini ya, kemungkinan besar seperti itu. Tapi ketika dia bisa tembus resistennya, maka dia akan ke area trendline atas. Tapi makin tembus lagi trendline atas, akan dia targetnya ke sini. Targetnya ke sini ya. Oke, seperti itu untuk USD Kanada analisa untuk minggu depan. Oke, aku save dulu. Oke, lanjut ke Euro JPY. Kita lihat di sini. Euro JPY ke minggu kemarin kita analisanya adalah turun. Ternyata dia bisa menembus resisten, di mana kita lihat di sini. Aku udah bilang bahwa dia ketika bisa tembus resistennya, dia akan, dan trendline-nya dia akan melanjutkan ke resisten. Dan sebenarnya kalau kita buy TP ya di sini ya, TP, dan tidak. Sekarang kita lihat bahwa trennya udah mulai naik. So kita harus buat dulu trendline barunya, dan ini trendline lamanya kita hapus dulu. Support bawah kita hapus juga. Support sini hapus juga, nanti kita buat baru. So ini aku panjangin, ini biarin aku buat yang baru. Jadi buat yang baru adalah seperti ini ya. Dan ini nggak usah, jadi jangan pakai channel, jadi pakai trendline normal karena dia nggak sesuai channel. Oke, seperti ini. Dan nextnya adalah seperti ini. Nah, udah aku buat yang baru, udah terbentuk trendline yang baru, sehingga kita bisa menganalisa ke depannya seperti apa. Kita sama-sama tahu bahwa trendline-nya sama-sama naik ya. Trendline-nya sama-sama naik, dan trennya ya intinya naik. Kita akan mencari tahu apakah di sini ada support. Kita lihat. Ya, di sini ada support. Ya. Di sini ada support. Bentar, aku panjangin. Oke, di sini ada support. So, yang terjadi adalah nantinya, karena ini trendline naik, bisa jadi nanti di bagian support dia mungkin akan turun dulu ke sini, baru dia naik. Kalau dia semuanya ternyata tembus, ya tembus berarti kita ke trendline-nya. Kalau tembus dia ke trendline-nya, tapi kemungkinan besar sih enggak sih ya. Nah, kalau memang dia itu bisa naik, karena di sini juga ada support ya, ada support. Kalau memang dia bisa naik di situ, maka di sini kelihatan banget bahwa di sini nggak bisa menembus ini ya, nggak bisa menembus ini. Bentar, aku perbaiki. Oke, di sini ya.
So, bentar. Kalau begitu aku ini hapus saja biar nggak mengganggu pandangan. Nah, ini lebih enak dilihat. Jadi, ketika di sini ada support dan dia nggak bisa menembus, dan sekarang lihat price-nya di atasnya ini, maka bisa dikatakan dia bisa naik. Naik mana? Ke mana? Naiknya bisa diasumsikan kemungkinan besar akan ke sini kembali. Untuk awal ya. Untuk awal ke sini kembali. Jadi mungkin akan naik seperti ini. Terus kalau nanti ternyata nggak bisa naik ke situ, maka dia akan turun ke trendline-nya. Mungkin akan baru naik. Tapi kalau tembus makin tembus ya gitu. Berubah tren namanya. Oke, bisa ambil sini ya. So, untuk saat ini seperti ini dulu. Jadi kalau memang ini bisa tembus lagi untuk minggu depan, akan melanjutkan ke area sini. Karena trennya kelihatan tinggi banget, sehingga kalau tembus seperti ini ya. Itu untuk EURJP. Tapi kalau tembus bawah, maka hujan ternyata. Beneran. Hujan. Kalau tembus bawah, maka dia itu kemungkinan akan ke area ini dulu. Ya. Kalau tembus bawah, ke area ini dulu. Ini untuk EURJP. Oke. Sip. Analisa kita banyak yang sukses untuk kemarin. Out USD kita lihat di sini, aku hapus saja. Yang sini aku kecilin karena ini udah terlewat dan bener dia naik ke atas. Aku panjangin garis ini dan aku kasih tahu di sini juga. Oke, karena hujan aku tutup pintunya aja. Bentar, sabar. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada trendline yang sudah tertembus. Nah, trendline sudah tertembus dan kita cari yang lain, ternyata nggak ada ya. Di sini ada seperti ini, cuman head and shoulders. Jadi nggak perlu di itu banget. Oke, kita lanjut. Out USD. Terlihat bahwa di sini udah tertembus ya. Kemarin kita kan analisa bahwa kalau tembus trendline yang tengah ini, maka dia akan menuju sini. Ternyata dia bisa tembus. Berarti target berikutnya adalah kita ambil target berikutnya adalah di sini. Nah, target berikutnya di sini. Dan di sini apakah ada support? Kita lihat di sini ada support enggak? Oh, ini ya. Iya. Oke. Ternyata ini supportnya di sini. Kita lihat dulu. Kalau seumpamanya supportnya ini ternyata nggak tertembus bawah, maka dia akan melanjutkan naik sampai sini. Tapi kalau dia tertembus, mungkin akan mengejar area ini lagi, ya, jadinya seperti ini. Terus habis itu mengejar area ini lagi, ya, trendline-nya lagi. Oke, itu untuk AUD USD. Kemungkinan untuk minggu depan itu masih naik sih, karena di sini udah ada keadaan yang dimana dia udah menembus trendline atas. Jadi kemungkinan akan naik menuju ke target yang resisten atas. Oke, itu untuk AUD USD. Sekarang kita ke USD CHF. USD CHF kita, kemarin nggak ada USD CHF ya. Kita nggak analisa USD CHF. Berarti kita harus analisa baru nih. Oke, nggak apa-apa, kita analisa baru. USD CHF seperti ini, kita analisa sesimpel mungkin aja pakai garis-garis ya, alias trendline. Dan di sini kita lihat bahwa dia udah tertembus dan dia yang baru juga udah tertembus. Maka bagus banget ini. Sumpah ini bagus banget. Kalau kita lihat ini bagus banget. Di sini ada support ya. Di sini ada support. Sorry. Oke, di sini ada support. Ada resisten, ada resisten. Dan saat ini seperti ini. Oke, sekarang kita aku belum ngasih supportnya di mana untuk target ya. Target pertama jelasnya di sini untuk USD CHF. Target kedua adalah di kemungkinan besar sih, kalau target 2 sih kemungkinan di sini bisa. Ini kayaknya bisa banget nih kayaknya. USD CHF.
Oke, kita analisa. USD CHF kita analisa bahwa di sini sudah ada break trend line ya, sudah ada break trend line sehingga dia melanjutkan untuk turun dan sekarang saatnya pullback ke sini. Dan biasanya ketika udah pullback dan di sini ada resisten, ketika dia nggak bisa menembus resisten, dia akan kembali turun ke sini. Target pertama, target kedua dia akan lanjut ke sini. Tetapi kalau dia bisa tembus, berarti kemungkinan besar dia targetnya ya ke trendline-nya lagi, nanti ke trendline sini, nanti abis itu baru kalau memang tembus lagi ya ke atas. Cuman kita ambil target ini aja, sehingga kalau semuanya tembus ya berarti dia kesini dulu lah, ya. Dimana di sini kemungkinan kalau memang dia tembus atas. Tetapi kalau tembus bawah maka dia akan sesuai target kita di sini. Oke, itu untuk USD-CHF minggu depan pastinya. Oke, terus gold. Nah, gold kemarin kita menganalisa bahwa dia akan naik. Ternyata aku lupa bahwa dia belum ada pullback sama sekali. Jadi analisa ini salah. Analisa kemarin minggu lalu salah karena di sini kelihatan banget dia udah naik, jadi diharuskan ada pullback ya, ada pullback, tapi aku nggak dapat titik resistennya di belakang sana, nggak dapat. Jadi aku ya udah berarti targetku ke titik lain gitu. Nah, kita analisa baru saat ini, dimana di sini ada trendline, ada support bawah yang udah tersentuh, dan di sini ada trendline yang belum tertembus ya, masih keadaan naik. Dan di sini ada juga trendline bawah baru sehingga dia membentuk kayak triangle, tapi sebenarnya bukan triangle. Kayak gini ya. So, yang sekarang kita perhitungkan adalah bagaimana kita melihat dari gold itu sendiri. Kalau dari sisi emas, kita lihat di sini emas ternyata pullback ada di titik support. Sehingga kemungkinan besar ketika pullback di titik support dan trendline itu akan melanjutkan naik, tetapi kita tunggu dulu. Di sini ada garis trendline lagi. Tunggu dia itu menembus ini dulu. Kalau ini menembus trendline-nya, maka kita udah buy saja sudah. Tetapi nanti ketika dia itu tembus trendline bawahnya, ya udah berarti nggak jadi naik dan dia akan ke area support yang baru di sini. Ya. Nah, kalau resisten kalau dia tembus ya berarti ya paling nggak minimal sini dulu lah ya. Jadi aku perbarui di sini sama di sini. Jadi kalau dia tembus trendline bawah dan support bawah maka dia akan ke sini. Tetapi kalau dia tembus atas maka dia akan ke sini ya. Kayak gitu. Jadi ini agak sideways, jadi bisa dikatakan kemungkinan dia akan seperti ini. Tidut ya, dia akan naik turun sampai nanti di mana tembusnya, kemungkinan itu. Tapi kalau ada power yang tinggi untuk minggu depan ya bisa langsung ke target yang kita tuju. Itu untuk emas ya. Oke, lanjut ke NZUSD nggak usah lah ya, Euro GP nggak usah lah ya. Kita lanjut ke GBJPY aja deh, ini terakhir. Oke, GBJPY kita lihat. Kita juga analisa GBJPY tadi kemarin minggu lalu ya. Jadi ini aku analisain sekarang. Oke, kita analisain sekarang. Di sini ada pattern flag. Ya, ada pattern flag. Kalian pasti tahu pattern flag itu apa. Udah aku jelasin di video sebelumnya, silahkan tonton videonya. Kalau masih belum, sulit amat sih pattern flagnya. Aku gedein. Nah, ini pattern flag. Oke. Ini pattern flag, maka nanti bentar aku selesaiin dulu. Oke, ini seperti ini. Oke. Ada dua pattern ternyata. Cuman kita lihat yang atas dulu. Ternyata kalau kayak gini lebih jelas. Dan aku kasih target-targetnya kemungkinan nantinya kemana. Oke, ke sini. Dan kalau ke bawah sih kayaknya nggak mungkin. Teman, aku kasih aja tempat dimana dia mantul, kemungkinan mantul ya. Deket banget tapi. Oke, kalau gitu aku kasih di sini.
Nah, dah beres. Sekarang kita analisa. Pattern flag itu biasanya continuous trend ya, untuk continuous. Jadi ketika dia itu kalau flag yang inverse flag, dia itu turun, keadaannya turun terus terjadi flag seperti ini, maka biasanya dia akan melanjutkan turun. Tapi saat ini flagnya itu adalah keadaannya adalah naik. Jadi ini terus jadi flag. Nah, biasanya dia akan melanjutkan naik ya. Itu. Sehingga kita tunggu aja dia menembus trendline dan menembus ya resisten dikit lah ya di sini ya. Ketika dia udah menembus ini, maka kita akan langsung buy saja ke area ini. Take profitnya. Bisa juga perhatian ketika ada di area ini ya. Perhatian juga di area ini. Di sini kemungkinan bisa kuat juga. Di sini juga bisa kemungkinan kuat juga. Sehingga kalau dia udah nembus atas ini ya mungkin sampai situ kita perhatiin, nanti bisa tembus atas lagi. Kalau ke bawahnya harus menembus ini untuk menggagalkan flag. Kalau dia flagnya gagal harus menembus support, sehingga ketika nembus support dia kembali ke area ini ya, ke area ini. Oke, ke area support ya. Itu untuk GBJPY udah selesai deh analisa kita seperti itu. Nah, join grupnya di sini ya, jangan lupa ya teman-teman ya, join grupnya di sini. Kita akan bahas lagi. Terus habis itu analisa kali ini untuk minggu depan. 26 menit aku ngomong, capek banget, suara udah mulai serak. Jadi kita lanjutin ke grup saja kalau begitu. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan terima kasih, bentar lagi sudah 11.000 subscriber. Semoga lebih baik lagi. Dan mohon maaf lahir batin untuk hari ini. Selamat Idul Fitri. Happy trading. Bye-bye.